Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Selinda dari PNS 5A, Absen 3, NIM 18063. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3, yaitu keracunan dan gigitan serangga. Saya menjelaskan tentang penyebab keracunan melalui mulut atau alat pencernaan. Umumnya terkait dengan bahan-bahan yang terdapat di rumah tangga, obat-obatan, misalnya obat yang dikonsumsi dalam jumlah banyak atau diminum dengan bahan lain sehingga menimbulkan keracunan. Lalu makanan yang mengandung racun, misalkan singkong beracun, makanan kedaluarsa, serta makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik atau tercemar. Lalu ada obat nyamuk, minyak tanah, dan sebagainya. Lalu ada makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Lalu ada keracunan melalui pernapasan, umumnya berupa gas, uap, dan bahan semprotan. Bisa menghirup gas atau udara beracun, misalkan gas mobil dalam keadaan mobil tertutup, uap minyak tanah, dan sejenisnya. Lalu ada kebocoran gas industri, misalkan amonia atau klorin. Selanjutnya ada keracunan melalui kulit. Racun yang terserap ada kalanya dapat merusak kulit. Racun yang masuk dari kulit secara perlahan terserap aliran darah. Umumnya zat kimia pertanian serta inseksida, pestisida maupun zat kimia yang bersifat korosif, bisa juga tanaman. Lalu tersentuh binatang yang mengandung racun pada kulitnya ataupun bagian tubuhnya yang lain, umumnya pada binatang yang hidup di air. Nah, pertolongan untuk keracunan di pencernaan, yang pertama, korban diposisikan duduk condong ke depan, lalu penolong berdiri di samping korban, lalu penolong harus menggunakan sarung tangan, lalu buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke dalam mulut, seperti ini. Nah, lalu pertolongan keracunan melalui pernapasan, yang pertama, bawa ke tempat yang aman, yang kedua, tenangkan korban, lalu beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman. Lalu pertolongan korban keracunan melalui kulit, yang pertama, buka pakaian korban yang terkena, yang kedua, siram dengan air bagian yang terkena racun, lalu yang ketiga, arah menyiram dari bagian dalam keluar, lalu bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada gigitan serangga. Gejalanya yaitu jika racun dari sengatan serangga menjalar urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas, disertai muntah. Lalu jika gatal karena ulat bulu, untuk menghilangkan rasa gatal karena ulat bulu perlu diingatkan jangan digaruk menggunakan tangan, karena semakin digaruk maka gatal akan semakin meluas. Lalu caranya itu, bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat bulu yang menempel, gunakan garam yang dicampurkan dengan minyak kelapa, oleskan kepada bagian yang terasa gatal, lalu bersihkan dengan air mengalir. Jika terkena tomcat dikenal mengandung racun jenis paiderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melupus seperti herpes. Penanganannya, gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Jika terkena pacet atau lintah, tuangkan alkohol atau bisa juga dioles garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan hingga darah berhenti. Lalu jika digigit ular, tanda-tandanya yaitu bekas gigitan, sakit yang hebat, merah sekitar luka. Lalu kenali jenis gigitan ular. Cara mengatasinya, yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, jangan banyak bergerak karena gerakan tubuh akan membuat racun ular tersebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Yang ketiga, letakkan bagian tubuh yang digigit ular lebih rendah di posisi tubuh lainnya. Yang keempat, bersihkan luka gigitan ular seperlunya tanpa menggunakan air untuk membilas. Yang kelima, tutup luka gigitan ular dengan kain kering dan bersih. Yang keenam, longgarkan pakaian dan lepaskan aksesoris seperti cincin dan gelang. Yang ketujuh, jangan buang waktu dan segera cari pertolongan medis atau fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki serum antivenom ular. Yang kedelapan, selama dalam perjalanan ke fasilitas medis,
Berbaliknya dengan posisi luka, gigitan ular lebih rendah dari jantung. Yang selanjutnya ada digigit anjing. Pertolongannya, cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama beberapa menit, balut luka dengan kasa steril. Lalu, jika pendarahan mengalir aktif, lalu lakukan penekanan pada daerah luka untuk membantu menghentikan pendarahan. Letakkan bagian yang terluka pada posisi yang lebih tinggi. Jika luka menimbulkan nyeri, berikan obat anti nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Periksakan diri ke dokter terdekat untuk perawatan luka. Berusaha mendapatkan vaksin rabies dalam hitungan beberapa jam setelah insiden digigit anjing itu. Dari sini saya akan menjelaskan tentang penanganan gigitan serangga. Yang pertama yaitu siapkan 6 siung bawang putih, lalu tumbuk dan haluskan. Nah, ini kan sudah dihaluskan, lalu kemudian misalkan ini gigitan serangga, si bawang putihnya itu simpan, tempelkan kepada gigitan serangga, lalu diamkan beberapa menit. Jika sudah, bersihkan dengan air mengalir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.